dipersembahkan oleh Bank BRI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam tafsir Al-Misbah dan masih bersama saya Yunus. Dan hari ini kita akan mendengarkan uraian dan kajian dari Pak Quraisy Shihab yang kita dengarkan dari mulai surat Al-Kahfi yang dimulai dari ayat ke-60 pada hari ini. Kita sabar dulu Pak Quraisy. Assalamualaikum Pak Quraisy. Waalaikumsalam. Kayaknya hari ini segar sekali Pak Quraisy. Alhamdulillah, mudah-mudahan seterusnya. Amin. Mudah-mudahan kita juga tertulari kesegarannya sama Pak Quraisy. Dan juga hari ini Pak Quraisy kita ditemani oleh tamu kita Zivana Leticia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak. Zivana ini adalah dulu sempat menjadi Putri Indonesia tahun 2008. Makanya tinggi sekali ya. Kalau jadi Putri Indonesia itu minimal tingginya harus berapa sih? Ada minimalnya sih emang 170 minimal. 170. Tapi Zivana 177. wah, lebih tinggi dari saya, Pak. Makanya duduk aja. Nah, duduk aja. Baik, Zivana, nanti kita akan dengarkan uraian dari Pak Quraisy sama-sama, dan juga nanti kalau kita mau bertanya, Zivana mau bertanya, silahkan. Pak Quraisy, silahkan dimulai. Mari kita. Surat Al-Kahfi dimulai dari ayat Al-Kahfi ayat 60. Ayat 60. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Saya beri kesimpulan umum. Apa yang akan kita baca ini bercerita tentang dua orang pilihan Tuhan. Yang pertama Nabi Musa, yang kedua salah seorang yang tidak disebut namanya, tapi dinamai hamba Allah yang soleh. Ada yang berkata dia itu adalah Nabi Khidir. Kisahnya bermula ketika Nabi Musa ditanya oleh umatnya, siapa orang yang paling pandai? Nabi Musa sebagai nabi menduga bahwa dialah yang paling pandai. Sehingga beliau berkata, saya yang paling pandai. Allah menegurnya dan berkata, pergilah temui satu orang. Engkau akan mengetahui bahwa kamu tidak ada apa-apanya di sisi Tuhan, pengetahuanmu sangat terbatas. Maka dia mengikuti, dia pergi bersama pembantunya. Setelah sekian peristiwa yang berlalu, dia bertemu sang guru. Sang guru mengajaknya naik ke perahu. Begitu naik ke perahu, dibocorkan perahu. Nabi Musa berkata, kok kamu bocorkan perahu? Sang guru berkata, tadi kan saya sudah bilang kamu gak sabar. Minta maaf, berangkat lagi. Di tengah jalan dia menjumpai anak kecil, dibunuhnya anak kecil itu. Nabi Musa keberatan lagi. Sang guru berkata, bukankah aku sudah menyatakan bahwa kamu ini bukan orang yang sabar? Yang ketiga, dia berjalan sampai ke suatu desa. Penduduk desa tidak mau memberinya makanan, tapi sang guru menemukan suatu dinding yang hampir roboh. Dia perbaiki. Nabi Musa berkata lagi, mestinya kita ambil upah dari ini. Dan kamu keliru, kenapa kamu berbicara? Bukankah saya katakan bahwa kamu tidak sabar melihat saya? Demikian seterusnya. Apa yang ingin disimpulkan di sini, bahwa pengetahuan manusia itu terbatas. Yang kedua, bahwa ada sisi lahiriah dari sesuatu, ada juga sisi batiniahnya. Seringkali manusia tidak tahu apa sisi batiniah. Baik, mari kita lihat ayat-ayat kita. Renungkanlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, kepada anak lelakinya yang masih remaja, saya tidak akan meninggalkan tempat ini sampai saya mencapai tempat pertemuan dua laut. Atau aku menghabiskan waktu puluhan tahun untuk mencapai tempat itu. Tempat bertemunya dua laut itu ada bermacam-macam pendapat. Tetapi salah satu maknanya juga, pertemuan dua laut itu adalah pertemuan ilmu nyata dengan ilmu batin. Kalau dalam bahasa agama, hakikat dan syariat. Oh, jadi sebetulnya Pak, kalau
laut digambarkan dalam Al-Quran itu bukan laut dalam Ada ayat-ayat arti kata yang sebenarnya. menggambarkan laut sebagaimana apa adanya, ya. Tetapi ada juga yang menggambarkan laut dan sungai, tetapi maksudnya dua hal yang berbeda. Bisa juga laut terkadang oleh Al-Quran digambarkan sebagai orang yang tidak beriman, dan sungai digambarkan sebagai orang yang beriman. Karena apa? Sungai itu kan kalau diminum kita puas, segar. Ya. Laut itu walaupun luas, banyak, tetapi asin, tidak bisa diminum. Jadi kalau orang mukmin yang kalau kita jadikan ini sebagai salah satu makna, orang non muslim yang tidak mempunyai nilai-nilai agama itu seperti laut, kan itu yang banyak sekarang. Nah, orang yang beragama dengan baik itu sungai tidak banyak dibanding dengan ini. Sungai itu selalu lebih tinggi dari lautan, sehingga walaupun sungai ini mengalir ke laut, laut tetap asin. Iya, betul. Nah, laut itu selalu lebih banyak dari sungai, tetapi dia rendah, sehingga walaupun dia ke sungai, dia tidak mengasinkan sungai walaupun dia banyak. Orang muslim itu walaupun bergaul, orang beragama bergaul dengan orang bejat tidak akan terpengaruh. Iya kan? Saya kira begitu. Jadi banyak maknanya. Nah, di sini pertemuan dua sungai ini ada yang berkata ya maksudnya sebenarnya pertemuan antara Nabi Musa yang menguasai ilmu lahir dengan Nabi Khidir yang menguasai ilmu batin. Ketika mereka sampai di tempat yang dituju, mereka lupa ikan mereka, bekal mereka. Maka ikan itu mencari jalannya menuju ke laut dan bersembunyi di bawah lubang-lubang laut. Nah, ini maksudnya begini, itu Nabi Musa membawa bekal dan dia dapat pesan dari Tuhan. Kalau bekalmu hilang, ikannya menghilang, itulah disitulah tempat ditempatkan pertemuanmu dengan orang itu. Tempat apanya tuh, Pak? Tempat pertemuan antara Nabi Musa dengan hamba Allah ini. Kita dalam perjalanan cari ini, sudah lewat mau makan, tiba-tiba Nabi Musa berkata, mana deh kita punya makanan, mana ikan kita? Si pembantunya ini terus berkata, wah, saya lupa sampaikan pada kamu, itu ikan sudah hilang, ya. Dia sudah cari tempat ke laut. Maka mereka kembali ke tempat itu dan bertemulah dia dengan tokoh ini. Nabi Musa berkata kepadanya, bolehkah aku ikut engkau agar supaya engkau mengajar kepadaku sesuatu yang dapat membimbing aku dalam kehidupan aku. Kita lanjutkan nanti cerita. Baik, Pak Quraisy, nanti kita lanjutkan lagi untuk ceritanya dan jika nanti kita akan kembali lagi. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan masih kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah. Semua yang dari Tuhan itu baik. Kalau Anda menemukan sesuatu yang buruk, katakan itu karena saya. Lakukan introspeksi. Kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah dan kita akan melanjutkan lagi mendengarkan kajian dari Pak Quraisy. Silakan Pak Quraisy. Baik, tadi kita katakan Nabi Musa bersama istrinya kembali mengikuti jejaknya yang semula, dan di sana dia bertemu dengan salah seorang hamba Allah ini. Maka dia berkata kepadanya, wahai Tuan Guru, bisakah aku mengikutimu supaya engkau ajar kepadaku sebahagian dari ilmu yang engkau terima itu, dan ilmumu itu menjadi bimbingan untukku. Sang guru berkata, kamu tidak bisa sabar bersama aku. Bagaimana kamu bisa sabar padahal engkau tidak mengetahui apa di balik yang kukerjakan? Nabi Musa ini dikenal orangnya sangat rasional dan tegas. Dalam dua tanda petik, tidak sesabar Nabi Harun. Semua harus pakai logika gitu ya, Pak? Semua harus pakai logika.
Nabi Musa berkata, kamu akan menemui aku insya Allah dalam keadaan sabar dan tidak akan melanggar satupun perintahmu. Maka sang guru berkata, kalau memang kamu mau mengikuti saya secara bersungguh-sungguh, jangan menanyakan kepadaku sesuatu apapun sampai aku menjelaskan kepadamu apa sebabnya. Kata Nabi Musa, insya Allah saya akan ikuti perintahmu. Maka berjalanlah keduamu. Tapi begitu mereka naik ke sebuah perahu, begitu naik langsung dibocorkan perahu. Nabi Musa tidak sabar. Dia berkata, apakah kamu membocorkan perahu milik orang-orang miskin? Ini suatu perbuatan yang buruk. Kata sang guru, bukankah saya telah berkata kepadamu bahwa kamu tidak sabar? Begitu selanjutnya dia bunuh anak-anak. Nabi Musa keberatan. Terus sampai yang saya kemukakan tadi, dia membangun tembok yang hampir runtuh dan sebagainya. Setelah yang ketiga, Nabi Musa masih bertanya dan dalam dua tanda petik terheran dan keberatan, sang guru berkata, inilah perpisahan antara aku denganmu. Tetapi saya akan jelaskan kepadamu apa yang melatar belakangi tindakanku itu. Adapun perahu itu yang kubocorkan, itu sebenarnya milik orang-orang miskin yang bekerja sebagai nelayan. Tetapi di pantai sana ada seorang raja yang selalu mengambil perahu yang utuh. Kalau saya tidak bocorkan, dia ambil. Jadi saya bocorkan supaya dia tidak ambil. Ini bagus sudah atau tidak? Bagus. Ya? Bagus. Oke. Adapun anak kecil yang kubunuh, itu sebenarnya orang tuanya orang-orang mukmin yang baik, yang soleh. Kami khawatir anak itu tumbuh, berkembang, lalu mendurhakai orang tuanya dan mengantar orang tuanya kepada kekufuran. Jadi saya lebih baik bunuh dia untuk memelihara. Adapun tembok itu milik dua anak kecil, anak yatim. Orang tuanya meninggalkan di bawah tembok itu harta karun. Saya khawatir kalau tidak diperbaiki orang lain yang ambil. Maka bagus saya memperbaiki. Bagus juga. Kita mau lihat sedikit ketelitian Al-Quran. Dia waktu menjelaskan tentang pembocoran perahu, itu dia katakan, saya sengaja membocorkannya. Dia berkata saya. Kita bandingkan, waktu membunuh anak, dia berkata kami membocorkannya, membunuhnya. Waktu membangun itu, dia tidak berkata saya, dia tidak berkata kami, tetapi Tuhan menghendaki. Apa maknanya ini? Kalau buruk, nisbahkan pada diri Anda, jangan berkata Tuhan. Kalau buruk? Kalau buruk. Nah, kalau ada sisi baiknya, ada sisi buruknya, katakan kami. Yang baik itu dari Tuhan, yang buruk itu dari saya. Kalau semuanya baik, nisbahkan kepada Tuhan. Tembok ini baik nih. Dia tidak berkata itu saya mau, itu Tuhanmu yang mau. Tapi kita tahu dari mana Pak sebetulnya baik sama buruknya? Nah, ini kita lihat sekarang. Baik tidak membangun tembok yang buruk? Tidak. Baik tidak membangun suatu bangunan yang hampir runtuh? Baik. Baik, oke. Membocorkan perahu itu baik atau tidak? Tidak baik sih. Tidak baik. Karena itu dia berkata saya bocorkan. Membunuh anak ini sambil menjelaskan bahwa itu tujuannya untuk kebaikan orang tuanya. Ada baiknya membunuhnya, ada baiknya tujuannya orang tuanya supaya selamat dari gangguannya. Jadi ada baik, ada buruk. Kalau perahu juga buruknya karena dibocorkan, baiknya karena alasannya biar nggak diambil. Ya itu nanti alasannya baru diketahui. Ya kan setelah dijelaskan kan alasannya. Kalau tembok sejak semula orang tahu bahwa ini baik. Ya kan? Nah, apa pelajaran dari situ? Jangan disebahkan keburukan kepada Tuhan. Semua yang dari Tuhan itu baik.
Kalau Anda menemukan sesuatu yang buruk, katakan itu karena saya. Lakukan introspeksi. Oke, itu kita lihat. Jadi ayat-ayat kita ini ingin berkata begini, bahwa dalam hidup ini tidak semua itu terjangkau oleh akal. Dalam hidup ini ada hal-hal lahiriah, ada juga hal-hal batiniah. Nah, Nabi Musa faham yang lahir, tetapi apa di balik itu ada yang beliau tidak faham. Nah, sang guru ini seperti halnya pembimbing spiritual. Pembimbing spiritual itu harus faham siapa yang dibimbingnya, apa kelemahannya, apa ininya, ya kan? Ya, jangan. Dan pembimbing spiritual itu karena harus paham siapa yang dibimbingnya, dia bagaikan psikolog yang bisa membimbing. Sekarang kita ini banyak orang berkata, itu si A pembimbing spiritual saya. Boleh, kalau dia tidak mengerti agama, tidak mengerti jiwa siapa yang dibimbingnya, tidak melaksanakan tuntunan agama secara baik sehingga wajar diteladani, tidak wajar dijadikan pembimbing spiritual. Anda punya pembimbing spiritual? Enggak ada. Syukurlah. Kenapa saya berkata syukur? Tidak semua orang mampu menjalankan tuntunan-tuntunan yang dalam konteks pengetahuan tentang yang batin. Itu orang-orang tasawuf. Kita ini yang lahir-lahir raja lah yang itu laksanakan, ya kan? Itu syariat. Setiap syariat itu ada hakikatnya. Salat, kita salat, yang lahir dari salat, yang lahir yang kita lihat dari salat hanya ucapan, perbuatan. Hakikatnya apa? Mengabdi kepada Allah. Hakikatnya menghormati Allah. Hakikatnya bahwa kalau ada yang butuh, Anda harus berikan kalau Anda mampu. Kenapa? Karena ketika Anda sholat, Anda meminta kepada Tuhan dan mengharap Anda dibantu. Nah, kalau begitu, kalau Anda punya, lantas ada orang yang minta. Tidak adil Anda kalau Anda hanya mau dibantu Tuhan. Waktu Anda butuh. Ya. Nah, itu dia hakikatnya sholat. Baiklah, nanti kita lanjutkan lagi Pak Urais dan juga Sivana. Baik pemirsa, kita akan masih kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah. Ada ungkapan, bersikap angkuh kepada yang angkuh itu sedekah. Kita kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah, dan seperti biasa Pak Quraish dan juga Sivana, di segmen yang ketiga ini kita akan menerima pertanyaan dari pemirsa yang di luar sana. Pak Quraish, kita dengarkan dulu pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Pak, saya mau nanya, seperti apakah konsep sabar dalam Islam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, sabar itu adalah menahan gejolak nafsu, dorongan nafsu demi mencapai yang baik atau yang lebih baik. Kalau Anda sudah katakanlah memperoleh S1, lantas ada dorongan nafsu berkata udahlah cukup ini, ya. Anda harus menahan gejolak itu sehingga Anda mencapai S2. Kalau Anda ada yang mengganggu Anda, kita katakan, Anda boleh membalas gangguannya yang simpel. Ada dorongan nafsu untuk membalas. Balas dendam. Balas dendam. Tahanlah gejolak nafsu itu supaya Anda mendapat yang lebih baik. Maafkan dia. Itu sabar dalam konsep Islam itu adalah menyangkut segala hal dan merupakan kewajiban semua manusia. Yang kaya harus sabar supaya tidak foya-foya. Yang miskin harus sabar supaya tidak mencuri. Ya. Yang bodoh harus sabar supaya mau belajar. Yang pandai harus sabar supaya berpengetahuan lebih banyak. Demikian seterusnya. Jadi hidup ini harus sabar,
menyentuh yang miskin atau yang kaya, lelaki atau perempuan, yang sakit atau yang sehat, demikian seterusnya. Itu sebagian dari konsep sabar dalam ajaran Islam. Kalau dengan peribahasa sabar itu ada batasnya gimana tuh, Pak? Itu tidak benar. Tidak, Pak. Dia ada batasnya, tetapi begitu sampai batasnya dan Anda akan membalas, katakanlah, Anda harus sabar lagi. Saya dimaki orang sekali, saya maafkan. 2 kali, saya maafkan. 3 kali, saya maafkan. 4 kali, saya maafkan. Setelah ke-5 kali, sudah habis kesabaran saya. Tapi begitu Anda mau membalas, Anda harus sabar. Jangan sampai membalas melebihi kesalahan. Berarti boleh Pak dibalas Pak? Boleh dibalas, tapi harus timpal. Yang maki Anda boleh maki dia. Yang tampar Anda boleh Anda tampar dia, tapi jangan lebih dari menampar. Jangan tendang dia. Ya tinju. Nah, ada emosi, mau membalas, silahkan, boleh balas, tapi persis sama. Jangan berkata, kalau kamu mengucapkan suatu kata maki saya, kamu mendengar dari saya 10 makian. Itu salah. Tapi ada nggak sih Pak negatifnya gitu kalau kita orang terlalu sabar? Kadang-kadang orang kalau terlalu sabar, orang lain ngelihatnya pasrah banget sih nih orang gitu. Jadi malah kayaknya kok mudah tertindas gitu. Karena itu lihat di mana Anda harus membalas, di mana tidak. Ya toh? Ada ungkapan bersikap angkuh kepada yang angkuh itu sedekah. Bersikap angkuh kepada yang angkuh. Sedekah. Oke. Sedekah Jadi untuk kalau Anda terus ditindas, kita tidak mau, kita punya harga diri. ya. Ya toh? Tetapi pada saat memiliki harga diri, jangan beranggapan bahwa saya bisa berlaku semena-mena terhadap Ada pujian di dalam Al-Quran kepada orang-orang beriman bahwa mereka itu kalau dianiaya membela diri. Ada juga pujian bahwa orang-orang mukmin itu kalau dimaki dia ucapkan selamat tinggal, dia tidak layani. Ya toh, itu katanya melayani orang yang jahil seperti membuahi sesuatu. Maaf, kalau saya berkata anak itu lahir karena ada benih dalam perut ibu yang bertemu dengan sperma. Iya. Ya. Kalau tidak dibuahi, benih itu menjadi mens, terbuang. Kata-kata begitu juga. Jangan buahi dia. Kalau Anda membuahinya, lahir anak-anaknya, kata-kata baru. Tapi kalau Anda abaikan, dia akan keluar menjadi sampah, menjadi sesuatu yang buruk. Nah, itu sabar. Berarti memang ada penempatannya. Iya, kita harus pandai-pandai melihat. Iya. Di mana kita harus menjawab, di mana ini. Ya. Baik, kita sekarang masuk ke pertanyaan yang kedua. Pak Kores, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni Astuti. Saya ingin bertanya kepada Bapak Quraish, apa yang ingin Allah sampaikan jika kita sedang diberi cobaan bertubi-tubi dan bagaimana caranya agar kita selalu berbaik sangka kepada Allah? Mohon dijawab, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin jawab dulu sisi terakhir dari pertanyaannya. Bagaimana kita harus bersangka baik kepada Allah? Bagus. Ini dulu. Kalau Anda katakanlah punya ibu atau ayah, kita punya ibu, dia memerintahkan sesuatu buat kita. Menurut logika kita, menurut penilaian kita ini buruk. Ya toh? Iya. Anda bersangka baik pada ibu atau bapak? Ibu dan bapak. Jangan bersangka buruk padanya. Iya kan? Hormati dia, cari apa sebabnya begitu. Nah, kepada Allah juga begitu. Allah itu amat baik. Jangan pernah menduga bahwa Allah itu mempunyai dalam 2 tanda petik niat buruk. Orang yang menzalimi seseorang itu karena dia butuh, ya, atau karena dia jahat. Allah tidak jahat, Allah tidak butuh. Jadi bersangka baiklah kepadanya bahwa di balik musibah ini pasti ada maksud baik Tuhan. Tapi mungkin balik lagi ke yang konsep sabar lagi tuh Pak. Kalau tadi kan pertanyaannya kalau dapat cobaannya bertubi-tubi. Saya mau itu baru sekarang saya akan masuk kepada itu. Bersangka baiklah pada Allah. Cobaan itu ujian.
bisa ujian, bisa siksa. Ya kan? Oke. Kalau Anda sebagai mahasiswa ingin meraih gelar kesarjanaan, mau diuji atau tidak? Diuji. Harus diuji. Harus diuji. Kalau dosennya tidak mau uji Anda, Nggak akan naik. Nggak dapat. Nggak akan lulus. Nggak dapat jadi sertifikat. Anda butuh diuji. Butuh. Supaya naik tingkat. Ya. Tuhan begitu. Dia uji Anda supaya Anda naik tingkat. Ini saya diuji nih. Oh, rupanya kedudukan saya akan ditingkatkan oleh Allah. Itu sebabnya ada orang-orang tasawuf berkata, siapa yang memperoleh ujian Tuhan, maka itu tanda Tuhan mencintainya. Sangka baik atau tidak? Ya. Baik. Baik. Sekarang ada ujian dalam bentuk cobaan karena melanggar. Ujian itu peringatan. Kalau saya memberi peringatan seorang, itu maksud saya baik atau tidak? Baik. Sangka baiklah pada Tuhan. Oh, ini saya kena ini, saya begini. Ini peringatan dari Tuhan. Terima kasih ya Allah, kamu beri saya peringatan. Jangan anggap bahwa itu buruk. Ya kan? Jadi lihat Tuhan Maha Baik. Lihat bahwa cobaannya untuk meningkatkan Anda atau cobaannya adalah untuk mengingatkan Anda. Saya kira begitu. Baik Pak Quraisy, kita akan masih lanjutkan lagi juga nanti di sana ada segmen untuk bertanya dan untuk pemirsa di rumah. Jangan kemana-mana, kita akan masih kembali dalam Tafsir Al-Misbah. Ada 3 kebohongan yang dibolehkan oleh agama. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah dan sekarang sudah masuk ke segmen keempat dan juga nanti akan kelima. Ini sekarang kita waktunya untuk bertanya-tanya. Apapun yang mau ditanyakan sama Zivana ataupun nanti saya juga. Mau Zivana dulu apa saya dulu? Saya mau tanya, Kang. Mangga, silakan. Pak Quraisy, tadi kan masih terkait dengan cerita di surat Al-Kahfi tadi soal yang membunuh anak kecil. Kalau tadi Pak Quraisy kan bilang menyebutnya kami karena kebaikan dan keburukan. Tapi tetap aja kan Pak, membunuh itu membunuh apapun. Kata-katanya kita dengar bunuh. Iya, gitu kayaknya bunuh semut aja juga jahat gitu. Gimana caranya membunuh itu bisa jadi sebuah kebaikan? Bagus, satu dulu. Membunuh musuh yang ingin menjajah negara kita, bagaimana? Iya, boleh. Nah, itu bingung juga Ya Pak. kan? Itu satu. Memang kalau kita melihat kisah ini, kisah Ashabul Kahf, hanya melihat dari satu sisi yang nyata, buruk. Buruk. Membunuh. Tapi di situ Khidir berkata, hamba ini kami ingin mengganti anaknya dengan anak yang lebih baik. Ya kan? Nah, kami itu berarti saya bersama Tuhan. Dia ingin mengganti yang lebih baik. Apa yang dilakukan oleh hamba Allah ini bukan atas kehendaknya. Nanti di sini ada dikatakan yang demikian itu atas perintah Allah yang Maha mengetahui. Nah, di sini Allah mengetahui bahwa ini anak bakal jadi jahat dan mengetahui kalau diganti dengan yang lain menjadi baik. Nah, sehingga Nabi Musa, kalau kita lihat tadi itu, Nabi Musa berkata kami. Dia bersama Allah. Dia yang membunuh, yang dalam pandangan manusia normal buruk. Allah yang mengetahui dan menggantikannya lebih baik. Dalam pandangan manusia normal itu baik. Maka dia berkata kami, karena sisi perbuatan ini dari dua pelaku yang berbeda, ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik dari Tuhan, yang buruk dalam pandangan mata kita, itu yang dilakukan oleh Khidir. Nah, karena itu dia berkata kami. Kalau berbohong gimana Pak kasusnya? Siapa yang berbohong? Misalnya ada orang berbohong, saya bohong sama Kang Hedi gitu, tapi alasan saya baik. Jadi Berbohong demi kebaikan. berbohong demi kebaikan. Itu Kita lihat sebetulnya kebaikannya apa? Untuk memperbaiki hubungan dia dengan orang lain? Misalnya, boleh boleh. boleh bohong.
Ya kan? Itu ada 3 kebohongan yang dibolehkan oleh agama. Apa aja tuh Pak? Yang pertama untuk memperbaiki 2 orang yang sedang berselisih. Bohong kan? Oh itu si Asna yang mau baik sama kamu, hanya dia malu ini. Bohong, satu. Yang kedua dalam perang. Peperangan. Peperangan itu tipu daya. Ya, siasat. Boleh. Yang ketiga, gombal suami pada istrinya. Gimana tuh Pak misalnya? Kamu cantik tapi bohong gitu. Iya, Kamu cantik padahal dia pakai daster. Rukun terus. Atau boleh jadi istri pada suaminya di mereka sekarang mas saya lihat supaya rukun tujuannya. Itu 3 yang diperbolehkan. Yang di luar itu? Yang di luar itu saya tidak menemukan teks hadis yang berkata juga boleh. Tapi 3 itu. Sudah yang penting itu gombal boleh. Gombal yang Kalau boleh. ada yang puji makanannya enak, Nah, itu belum tentu enak beneran. Iya, itu basa-basi orang katanya basa-basi. Pak Quraisy, jawaban singkat dengan pertanyaan dari saya ini tentang apa guru spiritual. Iya. Akhir-akhir ini kan kita sering sekali mendapatkan cerita atau melihat banyak di sekitar kita. Saya punya pembimbing atau guru spiritual saya gini-gini, tapi dilihat dari sisi yang kalau dilihat kayaknya lebih kepada sisi berbau goib ataupun ya seperti itulah. Jadi seperti batasannya, sedangkan tadi kita berbicara sedikit, Pak Quraisy menjadi guru pembimbing kita, guru spiritual kita. Pak Quraisy bilang tidak sanggup. Saya belum itu batasannya sampai berarti sampai di guru spiritual itu yang pertama dulu harus tahu betul ajaran agama. semuanya. Iya, harus tahu betul. Yang kedua, dia harus mengenal jiwa yang dibimbingnya. Sehingga dia seperti dokter mengetahui penyakit pasiennya supaya dia obati. Ya. Oh ini orang angkuh, dia harus beri obat untuk menghilangkan keangkuhan. Ini orang penakut, saya harus beri obat. Jadi dia semacam psikolog yang mempelajari pasiennya. Ya, toh? Yang ketiga, dalam konteks sang guru harus mengamalkan benar ajaran agama. Jadi kalaupun dia sudah paham ajaran agama, dia belum amalkan, tidak wajar menjadi guru spiritual. Sulit lah. Sulit. Ya, boleh jadi dia sudah tahu, oh itu agama menyuruh wajib salat, wajib puasa, salat sunnah itu baik, dan tapi dia tidak amalkan, tidak wajar jadi guru spiritual. Tapi Pak, misalnya ada seorang muslim, dia punya seorang guru spiritual. Ternyata guru spiritualnya itu sesat, tapi dia mengikuti kan? Nah, itu yang tidak boleh. Dia dosa nggak jadinya? Ya dosa dia. Kenapa dia ikuti yang salah? Tapi kan dia nggak tahu Pak itu Nah, salah. soal dia tidak tahu. Dia sudah selidiki gurunya sebelumnya atau tidak? Dia harus memilih tokoh orang yang dipercaya. Jadi, kalau ikut itulah yang banyak terjadi sekarang, katanya guru spiritual, Iya. lantas berduaan dengan ini. Iya, dengan muridnya. Enggak benar, enggak benar. Baik Pak Quraisy, nanti kita kembali lagi di Gimana, masih ada kesempatan 1 segmen lagi untuk bertanya. Dan juga pemirsa, tetap jangan kemana-mana, masih dalam Tafsir Al-Misbah. Guru itu bisa sosok yang Anda lihat bercakap-cakap dengannya, guru bisa juga buku. Kita sudah sampai segmen yang terakhir, yang mana pada saat ini kita masih punya kesempatan sedikit waktunya untuk masih bertanya kepada Pak Quraisy. Mau Zivana dulu, mau saya dulu, silakan. Saya mau tanya sih Kang, Pak, tadi yang terkait gimana sih kita harus selalu berprasangka baik sama Allah. Sampai batasan di mana sih kita tahu bahwa kayaknya kita udah usaha gitu, udah usaha 100%, bahkan ada yang usaha 1000%, tapi kok nggak pernah dapet. Itu gimana kita menyikapinya? Boleh jadi Anda tidak mendapatkan apa yang Anda minta. Karena kalau diberi, tidak baik buat Anda. Ya. Boleh jadi Anda tidak mendapatkan apa yang Anda minta, karena sudah diberi yang lebih baik. Tapi kita tidak sadar. Anda tidak sadar. Boleh jadi Anda tidak diberi apa yang Anda minta, karena Tuhan menangguhkan ini untuk hari yang lain yang Anda lebih butuh untuk itu. Ya kan? Kita biasa minta, ya Allah, beri saya ini, beri saya itu. Nggak diberi-beri. Sebenarnya sudah diberi yang lain gantinya. Tidak ada
suatu doa permohonan kepada Allah yang selama tulus, yang tidak dikabulkan Allah. Baik dikabulkannya pada saat Anda minta, maupun dikabulkan kemudian, baik dikabulkannya persis seperti yang Anda minta, maupun diberikan yang lebih baik dari yang Anda minta. Tidak ada, selama Anda tulus. Sangka baik dong. Jadi pasti lebih baik ya Pak, nggak mungkin lebih buruk? Tidak mungkin lebih buruk. Bisa jadi sama, bisa jadi lebih baik. Ya. Pak Quraisy, kalau dengan tadi di uraian yang di segmen pertama tadi Bapak sempat bilang bahwa ayat atau ayat dari Al-Quran itu bahkan ada yang tidak terjangkau oleh akal. Sementara kita seringkali membaca Al-Quran dan tafsirnya, kalau kita belajar sendiri Pak Quraisy, seringkali memang banyak tafsir yang kita pada saat saya baca gitu, ini maksudnya apa ya? Ini maksudnya apa ya? Apakah mungkin itu kita bisa mempelajarinya sendiri tanpa guru pembimbing untuk mengetahui isi dari Al-Quran? Ada yang bisa kita pahami, ada yang perlu guru. Guru itu bisa sosok yang Anda lihat bercakap-cakap dengannya. Guru bisa juga buku. Ya, Anda baca buku tafsirnya Buya Hamka. Anda tahu, oh ini maksudnya begini, maksudnya begini. Itu guru. Tapi kalau Anda hanya mau mengandalkan pikiran Anda semata-mata, bisa jadi Anda keliru. Akhirnya jadi salah, Akhirnya jadi persepsi ya. Jadi, melalui membaca, bertanya pada yang mengerti, saya kira kita bisa mengerti. Kembali lagi tadi kepada guru pembimbing tadi apa, atau guru spiritual. Berarti sekarang pada saat kita mendapatkan seorang guru yang bisa membimbing kita, sebutan untuk sebagai guru spiritual itu belum saatnya untuk kita sebut sebagai itu ya Pak ya. Apa guru pembimbing? Terserah nanti, saya tidak ingin berkata belum saatnya. Tergantung dari sosoknya bagaimana. Saya tidak mengingkari bahwa ada guru-guru spiritual, tetapi saya rasa sekarang ini sudah terlalu banyak. Ini Sudah salah kaprah. iya, sudah salah kaprah. Padahal itu ada syarat-syaratnya. Guru spiritual. Betapapun kalau kita baca kisah ini, kita lihat waktu Nabi Musa oleh guru spiritualnya dikatakan kamu tidak mampu, itu berarti dia sudah tahu. Ya. Ya kan? Tidak usah ikut. Jadi berarti Anda tidak dipaksa untuk ikut cara-cara yang digunakan oleh, itu dinamai kelompok aristokrat. Tidak semua orang bisa. Iya. Karena kalau Anda lihat secara logika, ini rasanya nggak masuk di akal. Sehingga bisa membingungkan. Udah deh, ikuti hakikatnya saja. Iya kan? Jadi ya, begitu saya kira. Baik Pak Quraisy, nampaknya kita sudah mencapai hampir di akhir acara kita, dan juga untuk saatnya Pak Quraisy untuk membacakan kesimpulan. Baik, saya bacakan kesimpulannya di sini. Kita tadi dari ayat 60 ya. Mulai ayat ke-60 Al-Kahf. Namai dan panggillah pembantu Anda dengan kata yang baik. Jangan, Nabi berpesan, jangan menamainya hambaku, tapi namai dia anak muda yang bersamaku. Sebenarnya pembantu, kasihlah nama-nama yang ini. Jangan panggil dia dengan nama-nama yang tidak ini. Itu kita lihat di sini. Untuk sukses meraih ilmu diperlukan tekad yang kuat dan waktu yang lama, disertai dengan kesungguhan berusaha. Dia tadi, Musa berkata, saya akan ke sana, kalau perlu saya puluhan tahun mencari dia. Tekad yang kuat. Jangan pernah menduga bahwa Anda adalah orang yang terpandai, walau bidang yang Anda tekuni. Walau bidangnya, Nabi Musa, Nabi, penekuni syariat. Bukan, masih ada yang lebih pandai dari dia. Anda dokter ahli, spesialis, jangan duga Anda yang terpandai. Anda kiai, ada yang lebih pandai dari Anda. Ya kan? Setiap aksi pengetahuan memiliki dua faktor, yaitu subjek dan objek. Secara umum, subjek yang dituntut peranannya memahami objek. Namun terkadang, objek menampakkan dirinya kepada subjek tanpa usaha dari subjek. Ini Nabi, saya jelaskan. Anda bisa bertanya pada saya, Pak Quraisy anaknya berapa? Itu Anda yang usaha. Saya jawab. Saya bisa juga tanpa ada tanya, saya berkata, oh saya sudah berkeluarga, anak saya ada 5. Nah, ilmu begitu. Bisa datang dari usaha Anda, bisa juga datangnya
dari Tuhan. Ilham diberikan oleh Tuhan, wahyu diberikan oleh Tuhan. Nabi Musa dapat ilmu yang diberikan oleh Tuhan melalui wahyu. Ini dapat ilmu dari Tuhan melalui itu ilmu. Oke. Ada nikmat yang perolehannya melalui sebab-sebab alamiah, seperti nikmat yang nyata dan yang beraneka ragam. Dapat kekayaan, dapat kesehatan. Tapi ada juga nikmat yang diperoleh tanpa usaha Anda, tapi anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya kan? Oke. Yang selanjutnya, penuntut ilmu harus memiliki kesabaran dan tekad yang kuat untuk bersungguh-sungguh mencurahkan perhatian bahkan tenaga terhadap apa yang akan dipelajarinya. Itu Nabi Musa seperti itu. Saya kira itu sebagian pelajaran yang dapat kita ambil. Ya. Betapapun terakhir yang saya ingin ambilkan kesimpulan, seseorang tidak boleh dipaksa mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kehidupan rohaninya. Jadi harus datang dari dalam diri sendiri. Jangan dipaksa. Ya tahu, pelajari ini belum mau, harus jangan dipaksa. Karena itu kecenderungan seseorang. Ya. Oke. Baik, Pak Quraish, terima kasih atas kesimpulannya untuk hari ini, dan juga Zivana, terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih, Kak. Insya Allah kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan ya. Amin. Dan pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Tafsir Al-Misbah, dan insya Allah kita akan jumpa lagi esok hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.